Puji Tuhan. Ada yang namanya Pak Wahyu di sini atau Wahyu? Tolong, Pastor. Shalom. Oke, Wahyu di mana? Singkawang, Pastor. Singkawang, Kalimantan Barat ya. Benar, Pastor. Benar ya. Benar. Oke. Anda ke Kitab Revelation ataukah? Bagaimana, Pastor? Anda ini bagian dari Kitab Revelation, namanya Wahyu. Wahyu Paul. Oke. Wahyu, kita berdoa. Kita doa, pejamkan mata. Banyak hal supernatural yang kau alami. Tidak semua orang bisa mengerti tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan atas hidup. Yes. Tapi ketika engkau berjalan dalam tuntunan Tuhan, yes, maka engkau akan melihat hal-hal yang baru, hal-hal ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Engkau akan melihat terobosan dan penyediaan Tuhan. Pergumulanmu, bagi keluargamu, engkau akan melihat terobosan besar. Dan engkau akan melihat yang tertunda akan menjadi percepatan. Yang tadinya engkau pikir tidak bisa, akan jadi bisa. Tidak mungkin, akan jadi mungkin. Dan penyediaan Tuhan itu turun bagi engkau. Engkau akan melihat bahwa engkau akan punya anak. Dan engkau akan melihat penyediaan Tuhan yang luar biasa. Bersama dengan istrimu, engkau sedang bergumul untuk istri itu. Bapak udah nikah ya? Sudah, Pastor. Sudah. Engkau akan punya anak. Tuhan, engkau belum punya anak, betul Bapak belum punya anak? Belum, Pastor. Ya. Anugerah, penyediaan Tuhan turun bagi engkau. Dan engkau akan melihat hal-hal yang baru. Tetaplah sepakat dengan Tuhan. Nantikan Tuhan. Maka engkau akan melihat janji-janjinya dinyatakan atas hidupmu. Perlindungan Tuhan akan nyata bagi engkau. Sehingga engkau akan bersuka cita. Melihat segala yang terbaik daripada Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Tetaplah berserah. Dan engkau akan melihat perkara-perkara yang baru, yang luar biasa, yang belum pernah engkau pikirkan sebelumnya. Disediakan Tuhan. Sebab janjinya ya dan amin. Terima itu. Pak Wahyu, terima kekuatan itu. Terima itu. Terima kemampuan Tuhan itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati sama-sama Pak Wahyu. Ada yang nama Yohan di sini, Yohan. Pak Yohan ada? Oke. Pak Yohan Titing. Oke, Bapak dari mana? Saya di Pangkep, Pastor. Pangkep, Sulawesi Selatan. Iya, siap. Bapak tinggal di sana? Iya, Pak. Iya, Pastor. Baru pertama kali saya lihat Bapak bergabung dengan kami ya? Sudah lama, Pak. Sudah lama ikut-ikut. Waduh, berarti saya yang nggak perhatikan, mohon maaf. Oke. Bapak nggak pernah ke Makassar ya? Sering juga, sering. Sering nggak pernah datang ke gereja ya? Nggak pernah, belum ketemu face to face? Belum, Pastor ya. Nanti kalau datang kabari ya. Kalau ke Makassar kabari. Ya. Amin ya. Ya, makasih. Oke. Pak Yohan di Pangkep kerja apa? Istri saya yang kerja di Tonasa. Kalau saya cuma wira swasta saja. Oke. Semen Tonasa. Iya. Oke, Pak Yohan. Kita doa. Dua hal besar akan dibukakan Tuhan di depan. Dan jangan takut ketika engkau melihat belum ada jalan keluar. Jangan takut tentang masa depanmu. Dan anak-anakmu akan tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan telah melihat kesetiaanmu ketika engkau datang dan mencari Tuhan dengan sungguh hati. Maka Tuhan akan mengangkat engkau naik tinggi. Dan engkau akan melihat engkau akan berjalan di tanah yang rata. Engkau telah menunggu pintu ini untuk terbuka bagi engkau. Dan engkau akan lihat dalam 2,5 bulan ke depan. Dari sekarang ini pintu ini akan dibukakan Tuhan bagi engkau. Engkau akan melihat jalan keluar. Dan pertolongan yang ajaib dinyatakan dalam hidupmu. Keadaanmu akan baik-baik. Engkau punya problem selalu dengan lambungmu yang sering bermasalah. Tapi Tuhan telah menyembuhkan engkau. Dan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Dan anugerah Tuhan turun atas hidupmu. Keadaanmu akan lebih baik. Dan engkau akan melihat pemulihan besar akan terjadi atas hidupmu.
dan janji-janji Tuhan akan dinyatakan dalam engkau. Engkau akan melihat lompatan-lompatan yang baru yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Engkau tidak akan dibiarkan, tapi ketika engkau berdoa, maka engkau akan melihat jalan keluar. Penyediaan demi penyediaan Tuhan akan nyata atas hidupmu. Tetap berdoa, jangan putus asa ketika engkau melihat keadaan belum berubah. Percayalah bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan dan akan menolong engkau. Terima itu Pak Yohan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Pak. Salam buat keluarga. Ya, Tuhan berkati. Sama-sama. Ada Yola. Ada Yola. Ada yang bernamanya Ola. Oke. Apa kabar? Bagaimana kabarnya Baby? Puji Tuhan. Baik, puji. Baik. Puji Tuhan. Kita doa lah. Saya pikir Yola yang lain. Ternyata Yola Jakarta. Engkau akan mengalami promosi dari Tuhan bersama dengan suamimu. Engkau akan mengalami sebuah new dimension. Sebuah musim yang baru. Dan ingat bahwa setiap tempat yang baru, engkau harus mengizinkan Tuhan memimpin engkau. Engkau harus menaruh Tuhan di depanmu. Ada banyak hal yang belum engkau mengerti, dan sekarang sedang dibukakan Tuhan atas hidup. Ada banyak hal yang sedang kau tanyakan, tapi firman Tuhan akan menjawab engkau. Ketika engkau punya teachable spirit, maka engkau akan belajar banyak hal. Ketika engkau tahu banyak hal, dan ketika engkau melakukannya, maka engkau akan lihat mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Nah, ada dua hal besar yang akan terjadi. Yang pertama, pekerjaanmu akan diberkati. Yang kedua, keluargamu akan diberkati. Bukan cuma secara finansial, tapi engkau akan diberkati secara rohani. Ketika engkau mengambil langkah-langkah yang radikal, engkau lakukan secara rohani. Maka engkau akan melihat bahwa open the heaven. Engkau akan melihat langit akan terbuka, pintu akan terbuka, jalan akan terbuka di depanmu. Tuhan katakan ini bukan cuma masalah untuk tahu, tapi melakukannya dengan sepenuh hati, dengan cinta akan Tuhan. Maka engkau akan melihat terjadi percepatan besar yang akan Tuhan buat atas hidupmu. Ada kalanya penghalang ada di pikiranmu, dan pikiranmu menjadi sebuah penghalang ketika engkau tidak melakukan itu, tapi ketika engkau melakukan itu adalah cara untuk mematahkan penghalang di pikiranmu. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, maka engkau akan melihat Roh Kudus akan mengintervensi hidupmu. Engkau akan melihat jalan keluar. Melalui hidupmu, engkau akan menjadi berkat bagi keluarga besarmu. Engkau akan membawa mereka satu persatu kepada Tuhan. Engkau akan menjadi penginjil. Ketika engkau bicara, maka keluargamu akan mendengarkan apa yang kau katakan kepada mereka. Dan mereka mau mengikutinya. Berdoalah kepada keluarga besarmu. Lakukan apa yang Tuhan suruh engkau kerjakan. Dan ketika setan mengintimidasi engkau dan tolak itu, belajar saja dengan taat melakukan apa yang Tuhan suruh engkau kerjakan. Karena engkau tidak akan ditinggalkan. Engkau akan melihat terobosan dan jalan keluar. Dan penyediaan Tuhan yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan atas hidupmu. Ibu Yola, terima itu Allah. Terima itu dalam nama Yesus. Terima anugerah Tuhan itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Allah, Tuhan berkati. Ya, salam buat John ya dan anak-anak. Tuhan berkati. Ya, ada yang namanya Sata, ada yang namanya Sata. S-A-T-T-A. Ada, Pak. Ada, Pastor. Kelihatan ibu, saya ingat beberapa hari yang lalu ibu harus didoain. Benar? Ya. Betul? Betul. Saya ingat nama ibu ini, S-A-T-T-A. Saya orang yang tidak selalu ingat nama orang, wajah orang juga sulit ya. Tapi kalau saya ingat berarti ibu sudah lakukan belum apa yang Tuhan suruh ibu lakukan kemarin? Iya. Sudah lakukan? Kalau ibu tidak lakukan, lain waktu Tuhan tidak akan bicara dengan ibu. Ya. Bahwa setiap kali kita dengarkan nubuatan, kita dengarkan arahan Tuhan, kita harus jadi pelaku, kita harus lakukan. Supaya ketika lain waktu Tuhan bisa kasih tanggung jawab yang lebih besar. Ibu Sata di mana ini? Kota mana? Surabaya. Surabaya, oke. Kita doa Ibu Sata. Engkau dipanggil menjadi seorang pensyafaat. Dan engkau dipanggil untuk mendoakan orang lain. Engkau ada di tempat ini karena Tuhan pilih engkau untuk engkau bertumbuh. Supaya engkau dipersiapkan menjadi berkat bagi banyak orang.
Ada begitu banyak pergumulan yang kau hadapi dalam keluarga. Tapi Tuhan katakan begini, jadikan itu sebagai kesempatan untuk kau belajar mengenal jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang benar. Pakai kesempatan itu untuk engkau belajar, untuk melatih karakter Kristus dalam hidupmu. Karena engkau tidak akan dikalahkan ketika masalah datang dalam hidupmu. Tapi justru engkau akan semakin kuat, diberikan jalan keluar, diberikan kekuatan, sehingga engkau dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melampaui kekuatanmu. Karena Allah setia. Ketika engkau dicobai, engkau diberikan jalan keluar supaya engkau dapat menanggungnya. Dan Tuhan memberikan kepadamu kekuatan dan anugerah. Karunia untuk membedakan roh Tuhan berikan kepada engkau. Engkau tahu dengan siapa engkau harus pergi, dengan siapa engkau harus berteman. Ada kalanya itu ada seperti ada sebuah pemilah dalam hati dan pikiranmu. Oh, ini bukan temanku, ini bukan orang yang harus bersama-sama dengan aku. Engkau bisa rasa damai atau tidak damai ketika engkau ketemu dengan seseorang. Bukan karena orang itu baik, ada kalanya orang itu baik pun engkau ngerasa damai. Apalagi kalau orang itu tidak baik denganmu. Ada kalanya Tuhan taruh sebuah karunia dan Tuhan berikan kepada engkau, yaitu karunia membedakan roh. Dan karunia ini harus engkau praktekkan untuk engkau bisa menolong orang lain, supaya mereka tidak salah memilih, tidak salah mengambil keputusan. Dan ketika engkau mempraktekkan ini, ekspresi karunia ini akan ditampakkan. Jangan hidup menurut apa yang kau pikirkan. Jangan hidup menurut apa yang kau lihat dengan mata, karena itu bisa menipu engkau. Tapi hiduplah menurut apa kata Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Karena engkau akan jadi kuat, dan engkau akan bertindak, dan menjadi pemenang kehidupan. Anugerah Tuhan turun buat Ibu Salma. Jadilah berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Makasih, Pastor. Tuhan berkati. Oke,